Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Ada seorang remaja wanita berusia 19 tahun yang penuh semangat terlibat dalam hubungan cinta yang kompleks. Lalu dalam sekejap hidupnya direnggut dengan cara yang paling tragis dan kejam. Ini adalah kisah nyata seorang wanita bernama Devon Guzman. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia. Sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Devon Guzman adalah pribadi yang sangat kuat, berani, dan terbuka dengan identitasnya. Di usia yang masih muda, Devon sudah mengakui dirinya sebagai seorang biseksual. Untungnya kedua orang tuanya itu baik, yaitu Melody dan Rick Guzman sangat menerima hal itu dengan sepenuh hati. Mereka bukan hanya orang tua, mereka juga sahabat dari Devon. Devon hidup di Eastern Pennsylvania, dan pada saat tragedi menimpanya, ia tinggal bersama pacarnya yaitu Carrie Renner di sebuah apartemen yang berada di atas bar bernama Mineral Springs Hotel. Tapi, hubungan mereka bukan kisah cinta yang bahagia. Banyak yang tahu bahwa hubungan ini penuh dengan pertengkaran, keras dan tidak sehat. Meski tinggal bersama pacarnya, hati Devon sebenarnya lebih condong kepada wanita lain yang bernama Michelle Hazel. Siapa sih Michelle Hazel ini? Michelle adalah seorang wanita muda berusia 20 tahun, tapi dia sudah menikah dengan seorang pria bernama Brandon Blush yang usianya 26 tahun. Tapi pernikahan mereka jauh dari kata bahagia. Di balik hubungan resminya dengan Brandon, Michelle diam-diam menjalin hubungan gelap atau selingkuh dengan Devon. Keduanya bahkan sempat berlibur bersama ke Kepulauan Virgin hanya beberapa minggu sebelum tragedi. Di sana mereka bahkan bertukar cincin dan berjanji akan meninggalkan pasangan mereka masing-masing dan hidup bersama. Tapi seperti banyak kisah cinta rahasia lainnya, kenyataan tak semudah menjentikan jari. Setelah liburan, Devon kembali ke apartemen Carrie. Michelle yang berharap Devon akan langsung meninggalkan Carrie, tapi kenyataannya tidak langsung begitu saja. Michelle langsung marah dan kecewa, dan dari sinilah benih kehancuran mulai tumbuh. Singkat cerita, pada tanggal 14 Juni tahun 2000 malam itu Devon dan Carrie kembali bertengkar hebat. Para pelanggan bar di bawah apartemen mereka bahkan sempat mendengar suara ribut-ribut. Seorang dari mereka sempat naik ke atas untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi kenyataannya jauh dari kata baik. Setelah pertengkaran antara Devon dan Carrie, Devon pergi dari apartemen dengan sangat marah. Dan itu adalah terakhir kalinya ia terlihat hidup. Pada tanggal 15 Juni dini hari, Carrie yang panik karena pacarnya nggak pulang dan Michelle juga panik karena Devon tidak ada kabar, bersama-sama mereka pergi mencarinya. Dan tak lama kemudian mereka menemukan mobil Devon terparkir dekat Taman Negara Kanal Delaware. Di dalamnya, di kursi belakang tubuh Devon tergeletak tak bernyawa. Dan ada pisau di tangannya. Tapi anehnya tidak ada setetes darah pun di pisau itu. Kecurigaan langsung muncul. Apakah ini benar-benar tragedi, bundir, atau ada sesuatu yang lebih gelap? Penyidik segera mengamankan TKP dan mereka langsung sadar. Ini bukanlah kasus bundir, melainkan rekayasa. Pisaunya bersih, tidak ada cairan merah di sana. Di pinggang Devon ada jarum suntik, tapi setelah diuji toksikologi menunjukkan tubuhnya bebas dari narkoboy. Dan lebih anehnya lagi, ada luka pertahanan di tangan Devon dan ada tanda bahwa dia sempat melawan. Di bajunya terdapat lumpur dan rumput yang menunjukkan bahwa ia sempat bergerumul di luar ruangan. Kemungkinan besar ia dihabisi di tempat lain lalu dipindahkan ke dalam mobil. Jaket Devon dengan hati-hati ditutupkan ke tubuhnya, tanda bahwa si pelaku sangat mengenalnya dan tidak tega melihat jasadnya secara langsung. Sebagai orang terakhir yang melihat Devon, Carrie Renner langsung menjadi fokus utama penyelidikan. Ketika polisi menggeledah apartemen mereka menemukan sedikit darah di kamar mandi dan kaset mobil milik Devon ada di kamar mandi juga.
Carrie mengatakan bahwa Devon pernah melukai dirinya beberapa minggu lalu dan keset itu sedang dibersihkan karena kotor saat perjalanan berkemah. Namun pengujian forensik menunjukkan darah di kamar mandi itu tidak cukup banyak untuk mencocokkan luka fatal Devon. Artinya, Devon mungkin tidak dihabisi di apartemen itu, tapi jika bukan, di manakah dia meninggal? Mata penyidik kemudian mengarah kepada pasangan Michelle dan Brandon. Malam ketika Devon menghilang, Michelle dan Brandon sempat menghubunginya berkali-kali. Michelle bilang dia sedang sakit dan minta Devon untuk datang menjenguknya. Devon pun akhirnya datang membawa Carrie, tapi sesampainya di sana Brandon bersikeras agar Carrie harus pulang. Jadi Brandon itu mengusir Carrie. Seorang tetangga mengaku melihat Devon berada di rumah pasangan itu sekitar pukul 12.35 dini hari. Waktu yang sangat cocok dengan perkiraan kematian dari pemeriksaan medis. Ketika rumah Michelle dan Brandon digeledah, polisi menemukan beberapa barang yang sangat mencurigakan. Celana jeans milik Michelle sedang dicuci, dan di mesin cuci itu juga ada tutup jarum suntik yang identik dengan yang ditemukan di tubuh Devon. Air cucian juga mengandung jejak cairan merah, tapi terlalu encer untuk dianalisa. Lebih parahnya lagi, di halaman belakang rumah ada cairan merah di penutup kolam renang dan selang taman. Letnan Barry Golazeski yang mengawasi rumah Michelle dan Brandon menemukan sampah yang baru saja dibuang. Di dalamnya ada pembalut medis dengan bekas gigitan manusia. Penyelidik langsung membandingkan bekas itu dengan gigi Devon dan hasilnya cocok. Lalu mobil Michelle juga digeledah. Di bagasi ditemukan pakaian Brandon yang penuh cairan merah. Hasil tes DNA, darah itu milik Devon. Kini semua mulai terlihat jelas. Devon datang ke rumah Michelle dan Brandon lalu tidak pernah keluar dengan selamat. Singkat cerita, pada tanggal 13 Agustus tahun 2000, 2 bulan setelah penghabisan nyawa Devon, Michelle Hazel dan Brandon Blas resmi ditangkap. Mereka didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi pembunuhan. Jaksa menyatakan bahwa keduanya menghabisi Devon karena cemburu. Pasangan itu menghabisi Devon juga karena takut kehilangan satu sama lain. Jadi Brandon takut kehilangan Michelle. Michelle takut kehilangan Devon. Dan terungkap pula bahwa Michelle pernah mencoba menyewa seseorang untuk menghabisi Devon. Bahkan menawarkan uang atau seks sebagai imbalan. Saat pengadilan berlangsung, Michelle dan Brandon saling menyalahkan. Tapi juri tak melihat itu sebagai alasan. Keduanya pun dinyatakan bersalah. Michelle Hazel dan Brandon Blas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bersyarat. Bagi keluarga Devon, terutama sang ibu yaitu Melody, hukuman ini membawa rasa sedikit lega. Tapi tak ada yang bisa menghapus kenyataan bahwa mereka kehilangan putri tercinta dengan cara yang paling kejam dan tidak masuk akal. Melody berkata dalam pernyataannya setelah vonis, "Mereka telah merenggut nyawa anak saya. Kini tamatlah riwayat mereka." Kisah Devon Guzman adalah peringatan keras bahwa kecemburuan dan pengkhianatan bisa berubah menjadi sesuatu yang mematikan. Ia hanya seorang remaja yang ingin mencintai dan dicintai, tapi malah terjebak dalam jaring rumit manipulasi dan kekerasan. Cerita ini bukan hanya tentang siapa yang membunuh siapa, tapi tentang bagaimana emosi manusia, cinta, takut kehilangan, cemburu, bisa berubah menjadi senjata yang mengakhiri hidup seseorang. Jadi itulah guys kisah tentang Devon Guzman. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban ataupun tersangka serta lokasi kejadian. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.